tasawuf kemudian tidak ibadah, maka datang sosok ulama pewaris Nabi yang kita yakini. Maka beliau meluruskan ini kepada kita semua, bahwa tasawuf itu bukan seperti itu. Tasawuf itu bukan tidak ibadah. Tasawuf itu bukan tidak melahirkan syariat. Tetapi ajaran ketasawufan adalah ajaran yang dapat melakukan syariat dengan baik. Zahir dia dapat patuh atas perintah-perintah Allah, kemudian batinnya bisa berakhlak yang mulia. Artinya tauhid tasawuf, ibu bapak sekalian, yang digagas oleh Abuya, tauhid itu adalah hakikat. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah hakikat. Tauhid itu adalah Allah, hakikat zat yang sebenarnya. Tasawuf itu adalah kemauan hati ataupun istilah tariqah. Bukan seperti tasawuf yang kita pelajari di pesantren dengan kitab-kitab yang kita pelajari, akhlak begini, caranya begini, kita gaul. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan tariqah ataupun yang dimaksud dengan tasawuf oleh guru kita. Tapi tasawuf yang dimaksud oleh guru kita adalah kemauan hati, gerak langkah hati kita untuk mencapai tujuan. Haji, umrah, silaturahmi, tujuan kita ibadah adalah dan Rasul. Tujuan kita hidup di dunia yang fana ini hanya Allah dan Rasul. Di dalam kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan untuk memperbaiki nafsu. Selama kita masih terbalut dengan nafsu kita, selama kita masih terikat dengan nafsu kita, selama nafsu ini masih membalut kita, maka selama itu kita belum dikatakan orang yang baik. Sekalipun dia adalah seorang ulama, sekalipun dia adalah seorang kiai, batinnya rapuh, batinnya hancur, batinnya kotor, karena tingkatan nafsu tidak dapat dia ketahui dan tidak mau dia mengobati akan penyakit nafsu tersebut. Maka tauhid tasawuf yang digagas oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai jawaban untuk dapat mentarbiyah nafsu ini, untuk dapat mendidik nafsu ini, sehingga nafsu akan condong dan ikut kepada hati, dan untuk dapat mentarbiyah dan mendidik hati ini, sehingga hati ini akan condong dan ikut kepada ruh dan sir. Inilah tujuan, sehingga kita akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menata kehidupan ini, di dalam ibadah, di dalam pergaulan, di dalam berumah tangga, di dalam kita berbisnis, di dalam kita mendidik pemerintah, para anggota dewan dan semuanya. Mendidik bukan dengan didikan dan bukan dengan kemauan nafsu kita, tetapi menata hidup ini dengan kemauan dan petunjuk Allah, sebagaimana dasar negara kita Republik Indonesia, yaitu negara kita didasarkan dengan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wajjahtu wajhi, di dalam kita iftitah sembahyang, mulai sembahyang diawali dengan ketuhanan, diawali dengan kebersihan hati ini. Tanpa kebersihan hati, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Ibu-ibu sekalian, inna sholata tanha anil fasha wal munkar. Tetapi kenyataan, jangan lihat orang lain, tapi coba lihat pada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan
padahal kita orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya, bahwasanya aku hadapkan, artinya pada awalnya aku hancurkan perbuatanku pada perbuatan Allah. Bagaimana menghancurkan perbuatan? Dia melakukan ibadah merupakan bantuan Allah semata-mata, rukuk dan sujud. Dia merasa dengan batinnya, dengan zuk, dengan rasanya, saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. Di awal salat aja pada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ajaran Sufyan sudah ada. La haula wala quwata illa, saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. Jangankan azan, jangankan takbir, melangkah pun untuk ke masjid, saya tidak punya daya dan tidak ada upaya. Itu bukan cuma sekedar di bibir, bukan cuma sekedar di akal kita, bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan, tetapi harus menjadi kenyataan di dalam batin kita, sehingga benar-benar terlihat dan terasa oleh kita ibadah ini atas bantuan dan kasih sayang Allah. Ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat yang sudah kita dapati itu atas pertolongan, atas petunjuk Allah. Ibadah yang kita lakukan itu atas bantuan dan kasih sayangnya. Kenapa? Karena kita tidak ada daya dan tidak ada upaya. La tataharraku illa biiznillah. Tidak akan bisa bergerak apa yang ada di alam ini sebesar zarah pun. Kemauan kita, pikiran kita, langkah kita, tangan kita tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa bergerak illa biiznillah, terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita yakini selama ini di dalam tauhid akidah, Allah segala-galanya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah itu kudrat, Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Rahim, Halim penyantun, itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Apa yang kita yakini harus menjadi kenyataan. Jangan kita yakini Allah Ar-Razzaq, Allah pemurah, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah kudrat, tetapi pada kenyataan hidup sehari-hari kita yang kuasa. Pada kenyataan hidup sehari-hari kita yang lebih hebat, kita yang sudah punya amal, kita yang lebih baik, sehingga melihat orang lain jelek dan melihat diri kita orang yang baik. Melihat orang mabuk, orang yang jelek, dan kita menilai kita lebih baik daripada orang mabuk. Pada zahir syariat orang mabuk adalah orang yang jelek, dilarang oleh agama. Tetapi coba kalian buka mata hati kalian. La tataharraku illa biiznillah. Pandanglah dengan basirah, akal yang mendapat petunjuk iman. Orang mabuk itu orang yang tidak ada daya, dia tidak sanggup untuk melakukan itu kalau tidak ada kehendak Allah. Berarti pada saat itu bahwasanya di dalam ketentuan azal mabuk itu merupakan ketentuan, dan dia tidak bisa menghindar atas ketentuan jelek yang sudah Allah berikan kepadanya. Maka kita melihat pribadi kita, saya dulu seperti itu, saya tidak sembahyang, saya tidak puasa, saya mabuk, berarti saya yang jahat, bukan dia. Inilah jalan untuk bisa berkasih sayang. Karena kejelekan orang kita tidak melihat aibnya, tetapi apa yang dilakukan oleh saudara kita, oleh tetangga kita, pemabuk, pencuri, penzina dan semuanya, korupsi dan semuanya, kita memandang dengan mata hati, dengan penuh kasih sayang, sehingga kita dapat menegur, sapa, dan bisa berbuat baik dengannya. Maka oleh dan karena itu tarbiyatun nafs, mendidik nafsu ini dengan ibadah, mendidik nafsu ini dengan ubudiyah, artinya tasawuf, kemauan hati, sangkutan hati, gerak hati kepada Allah. Karena kita telah bertauhid hanya Allah, maka harus punya kemauan. Kita yakini hanya Allah, maka batin ini, hati ini harus ada kemauan kepadanya. Kita yakin ibu-ibu sekalian bahwasanya di laut itu ada ikan, ada ikan, nelayan
Datang berita dari nelayan, kabar, berita. Karena yang membawa berita ini ahli laut, maka siapapun Bapak Kesra harus akui, karena yang memberita ahli nelayan, ada ikan, ada, yakin. Tetapi jangan cuma sebatas yakin untuk mendapatkan ikan. Mendapatkan ikan bukan sebatas yakin, tetapi harus gerak, ada kemauan. Sekurang-kurangnya ke pasar. Ada kemauan kamu ke pasar enggak? Begitu juga dengan Allah, dengan ketauhidan kita kepada Allah, bukan cuma sekedar yakin Allah itu segala-galanya, tetapi apakah hati kamu ada kemauan untuk bergerak berjalan kepadanya? Dan tujuan kita Allah itu akan terbuka dengan kemauan yang sangat kuat. Maka kemauan inilah yang mendorong kita sehingga terjaliyat nyata di dalam batin kita nur cahaya asma dan sifat, cahaya kebesaran Allah yang memantul pada batin kita. Inilah yang menguasai batin kita, penyebab cahaya-cahaya dunia ini hilang. Bukan tidak ada dunia, bukan tidak dengan dunia. Orang ini dunia semua. Yang di kantor silakan di kantor, yang pegawai silakan pegawai, yang anggota dewan silakan. Itu ketentuan Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Tetapi jangan tersangkut dengan itu rahmat, itu fuyud limpahan yang Allah berikan. Pegawai, petani, nelayan. Apakah kamu tidak melihat dengan mata hati? Ini tempat yang telah Allah siapkan kepada saya. Maka jalinlah dengan petunjuk iman, sehingga kita akan bisa dapat berkasih sayang. Yaitu pertama, kemanusiaan, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah adil dan beradab, maka akan terjalin persatuan Indonesia, persatuan di antara kita. Orang yang akan mencapai adil dan beradab itu orang yang sudah dapat bertauhid kepada Allah, orang yang sudah dapat menghancurkan perbuatannya hanya pada Allah, orang yang sudah dapat menghancurkan sifat kebaikan hanya pada Allah dan zatnya hanya pada Allah. Setelah hilang dia, artinya setelah dia tidak memandang sifat baiknya, perbuatannya, dia berbuat tetapi dalam perasaannya dia tidak melihat ini. Karena apa yang dilakukan ruku dan sujud, haji, umrah, itu limpahan kurnia keberkahan Allah kepadanya. Maka terlihat sifat baiknya, sifat baiknya Allah dalam keseharian. Yang terakhir, saya tidak berpanjang-panjang, contoh yang sangat singkat. Kita sebagai suami, setelah kawin kurang lebih 50 tahun, yang masak siapa? Istri. Dia mencuci pakaian, istri. Mencuci gelas, semuanya disiapkan. Kita sebagai pegawai, sepatunya semuanya disiapkan, bajunya disetrika. Berarti apakah istri tidak sayang kita sebagai suami? Sayang. Sifat kasih sayang itu siapa? Sifat kasih sayang itu ada pada istri. Kalau seandainya sifat kasih sayang yang sudah sekian lama, 50 tahun dia kawin, anak sudah 7, kemudian sifat kasih sayang ini tidak pernah dirasakan oleh sang suami, maka sang suami buta mata hatinya, tidak pernah melihat kebaikan dan sayang istri kepadanya. Pantas mendu syirik khafi dalam kajian tauhid tasawuf. Mendua itu syirik khafi, ada selain Allah, ada selain Fatimah di luar. Karena selama dia dengan Fatimah tidak pernah terasa dan terlihat baiknya Fatimah, maka pantas ada di luar. Itu namanya syirik khafi. Kalau seorang suami seperti itu, maka suami yang buta mata hatinya. Begitu baik dan begitu cinta seorang istri kepadanya, tetapi tidak terasa olehnya, sehingga di luar ada banyak Fatimah yang lain. Bagaimana dengan Allah? Diberikan
diberikan napas, diberikan jabatan, diberikan anak, diberikan istri, diberikan kedipan mata, diberikan bisa mendengar. Ini sifat baik siapa ini? Sifat baik sifat baik. Terasakah kita? Jangan cuma yakin pada tauhid akidah, Allah itu baik, Allah itu pemurah, Allah itu penyayang. Terasakah di dalam batin ini apakah Allah penyayang? Kalau tidak, berarti syirik khafi. Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ini apa? Bukan cookies. Ar-Razzaq, bukan air. Ar-Razzaq. Kita yakin Allah pemberi rezeki. Cuman karena acara seperti ini, seolah-olah ini bukan pemberian Allah. Dalam pandangan mata hati kita terhijab dengan kebagusan-kebagusan yang lain, maka lupa Allah pada cookies ini. Padahal Allah kita yakini Ar-Razzaq. Ajaran tasawuf, apa yang kita yakini harus menjadi kenyataan, sehingga nafsu ini akan berbaik, sehingga nafsu ini akan patuh kepada hati. Maka oleh dan karena itu para jamaah sekalian yang kami sangat muliakan dan kami sangat banggakan, kesemuanya ini kita tidak akan merasakan dan mendapatkan kalau seandainya kita tidak dan belum mau berguru dengan seorang mursyid yang kamil, arif billah. Contoh saya, Tengku Haji guru kita semua, dengan tahun-tahun di pesantren, 10 tahun lebih, Tengku Haji entah 15 tahun. Saya adalah Al-Khairat, kalau kita dua dari Al-Khairat, kalau hitung Al-Khairat sampai di Aceh 20 tahun di pesantren. Kalau dihitung-hitung, Fakar Tengku Haji mau tanya apa? Silakan debat. Kalau mau debat kitab, Nausarab, silakan debat. Mantik bala, silakan debat. Mana yang para kiai-kiai, silakan. Kalau mau cerita so, itu yang beliau dapatkan dan saya dapatkan. Jadi pembisnis keras, jual ikan, ekspor, bukan kecil-kecilan, bukan kayak kalian, Pak, 1 keranjang, 2 keranjang. Kita kontainer. Omset beliau per hari berapa? 50 juta. Ditinggalkan dengan usaha. Rapuh iman kita. Awalnya begitu. Gimana ini? Mau tinggalkan. Apa kata Umi di rumah? Saya bilang, Umi, Abuya bilang, tinggalkan pekerjaan ini. Apa di Umi itu dia belajar di pesantren, alim juga. Kamu bukan Abuya. Mau kasih tinggal ke anak, kita mau makan apa? Iya kan, pengaruh juga sedikit. Hanya jalan lagi cari. Cukup kalian buat balai. Alhamdulillah di sini wali yang di Atinggola semua sudah ada walaupun kecil-kecilan. Cukup kalian buat balai di hadapan rumah. Kemudian ngaji. Ada orang buka kitab. Sampai jam 9 itu amanah. Habis subuh ada orang buka kitab ngaji sampai jam 9. Setelah jam 9 silakan. Mau kemana? Mau ke kebun, mau ke sawah, mau ke laut, silakan jalan. Itu saya kejarkan. Sedikit demi sedikit. Ya rupanya seandainya itu terjadi seperti dulu, wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mencalonkan anggota dewan. Seandainya pun saya berhasil dan jadi, dan waktu itu saya jadi, tapi nggak kejar. Subhanallah, luar biasa sayang Allah. Kalau saya sampai sekarang anggota dewan, paling terbaik saya sepak. Apa kamu? Pangkat, jalannya agak sombong sedikit. Anggota dewan. Seandainya maknanya, orang ini dari pesantren. Kemudian kalau sudah bercampur-campur dengan demikian, bukan tidak bisa, bagi kita bisa. Tapi ingat, jangan berpegang dengan itu anugerah pemberian Allah. Bukan tidak dengan dunia, kita di dunia yang fana ini
bukan tidak dengan kebun, kita di kebun, kita di laut, kita dengan pangkat dan jabatan. Tapi yang dilarang itu tersangkut dan berpegang dengan pangkat dan jabatan. Akhirnya siku kanan, siku kiri. Besok-besok kabak juga tak geser nanti. Hancur nanti. Nafsu yang menguasai batin kita, inilah penyebab kita hancur. Kedengkian. Padahal baku apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pegang tangan, cium tangan lagi. Sapu-sapu lagi. Rupanya di belakang siapa itu? Kabak Esra. Oh, dia boleh. Kurang ajar dia. Buang dia. Nafsu tidak tertib, tidak. Walaupun ulama. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih, menyangkutkan batin ini dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Di dalam sembahyang diajarkan, kalau nggak yakin jangan sembahyang. Menyangkutkan batin dengan hamba Allah yang saleh itu salah satu syarat untuk bisa nafsu ini terdidik. Kenapa? Karena di batin mereka punya Allah. Rasulullah itu makhluk sama dengan kita. Sama pada sisi apa? Makhluk. Beda di mana? Rasulullah orang yang mulia, batinnya ada Allah. Orang batin, pangkat dan jabatan. Itu beda. Abu ya batinnya ada Allah. Para hamba Allah yang saleh ada Allah. Kita tidak ada Allah. Maka dekat dengan orang yang ada Allah. Kun ma'allah. Wala takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Bersamalah kamu dengan Allah supaya dunia ini jauh. Seandainya kamu belum sanggup untuk bersama dengan Allah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Di dalam ayat yang lain, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar perbuatannya, benar perkataannya, dan benar ahwalnya. Setelah itu kalau kalian belum mendapatkan, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya bersamalah dengan orang-orang ataupun orang yang dicintai oleh orang-orang yang benar. Walaupun cuma sedikit, insya Allah akan tercurahkan. Fuyut ini yang kita harapkan. Faham itu dari Allah. Jadi orang takut belajar kesufian ini karena takut faham. Nanti gila, nanti semua gimana ini? Bukan begitu. Mungkin nanti gila bisa meninggal, bagaimana? Gak ada Allah. Marabuka menajuk, bagaimana nanti jawab nanti? Begitu. Mulai sekarang tanamkan hanya Allah. Bergantung dengan Allah, jangan dengan makhluk. Jangan dengan pangkat dan jabatan. Wujuduka dzanbun lak. Wujudmu itulah dosa yang sangat besar. La yuqasu biha, tidak ada bandingannya. Wujud diri ini, wujud diri kota setan, penghancurnya hidayah Rabbi. Wujud diri adalah kota setan. Wujud diri kita punya dari kita, ilmu kita, amal kita. Kalau enggak kita, si fulan itu kalau enggak saya, si fulan itu pangkatnya kalau enggak saya, dari kita semua. Berarti kamu punya daya, mana Allah? Bagaimana kita umat Islam ini? Kualitas imannya lemah, rapuh, yakin kepada Allah, tetapi berpegang kepada selain Allah. Yakin kepada Allah, tetapi dimenata kehidupan ini dengan selain Allah, sehingga kita ribut. Oleh dan karena itu, Bapak sekalian yang kami sangat cintai dan kami sangat banggakan, sekali lagi jalannya kita harus mencari seorang sosok guru yang usul, guru yang ta'lim, yang bisa memberikan ilmu kepada kita, guru tarbiyah yang mendidik kita, guru tasrik, guru yang dapat memperjalankan kita, dan guru takmil, guru yang sempurna. Inilah yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris nabi. Tapi kalau cuma guru ta'lim diajarkan dan cuma suruh amal, itu belum sepenuhnya warasatul anbiya. Harus kita mencari itu. Kalau Anda dapatkan, berpeganglah kamu dengannya, insya Allah. Walaupun kita orang awam,
Walaupun kita orang biasa, ilmu kurang, amal kurang, dengan keyakinan kita dengan beliau berpeganglah sungguh-sungguh. Insya Allah buahnya, seandainya di dunia ini sekarang ini orang belum dapatkan, yakin dan percaya, insya Allah pada saat sakratul maut, buah itu dengan bantuan dan pertolongan Allah, dengan keyakinan kita kepada ulama-ulama tasawuf sufi arif billah, maka kita akan mudah menghadapi hayat hidup kita terakhir, insya Allah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Cuman ini ibu sekalian, meninggal aman, meninggal dalam keadaan beriman, tidak ada lain, beriman kepada Allah. Supaya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, cahaya kebesaran alam ini jangan terlalu besar di dalam hati. Supaya membunuh cahaya kebesaran Allah ini dengan apa? Dengan nur kasab, cahaya kebaikan Allah, tajalliyat asma dan sifat pada batin ini, dengan antara sekali lagi harus mencari guru yang kamil, yang sempurna. Kami, saya Tengku Haji, saya pribadi dan kawan-kawannya lain sudah ada guru, yaitu Syekh Abuya Amran Wali Al-Khalili sebagai pendidik rohani kita. Dan beliau saat ini di mana-mana, di Turki, di Malaysia, semuanya para ulama dunia, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syafadil, cucu daripada Sayyidina Ali, semuanya mengatakan Abuya Amran Wali adalah wali Allah. Dan mereka datang kepadanya, mencium telapak kakinya dengan logat bahasa Arabnya. Apa kata Syekh Fadil di dalam ceramahnya pada saat di Bogor dengan bahasa Arabnya? Pada saat saya datang ke Aceh, kemana? Ke Aceh, artinya ke Indonesia. Saya punya kemauan untuk mengijazahkan apa yang ada pada saya. Tetapi setelah saya melihat dan memantau batin daripada Syekh Abuya Amran Wali, saya malu untuk mengijazahkan sesuatu. Itu cucu yang ke-21 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi murid yang baik, murid yang patuh, yang senantiasa mengikuti akan anjuran dan perintahnya, sehingga kita akan dapat mendahirkan syariat dengan baik dan batin kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Semoga apa yang dapat saya sampaikan insyaallah ya Allah berguna bagi diri saya, kemudian anak dan istri saya. Kemudian di dalam penyampaian ini Abuya seandainya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan makalah ini, maka di tempat ini saya mohon maaf dan berikan petunjuk sehingga batin ini akan senantiasa terarah dan kita dapat mendidik, terutama didik pribadi saya sendiri, anak, istri, dan insya Allah juga kepada kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, Allah musta'an, dan akan diteruskan oleh demikianlah. Mari sama-sama kita tafakur. Kita tertib 1000 ibu sekalian, kita bermohon kepada Allah.